Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Dewa Syaputra Sugiarto, Sherly Septianti, Nabila Cantika Anajola, dan Nurjihan Nabila. Kami akan membahas tentang agglomerative hierarchical clustering. Di sini, topik yang kita bahas, yang pertama ada definisi, prinsip dasar, metode, kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir studi kasus atau contoh soalnya. Lanjut ke definisi agglomerative hierarchical clustering. Metode agglomerative hierarchical clustering merupakan metode analisis cluster yang bertujuan untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya, yang dimulai dengan objek-objek individual sampai objek-objek tersebut bergabung menjadi satu klaster tunggal. Metode ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang struktur data dan memungkinkan identifikasi hubungan hierarkis antara kelompok-kelompok yang terbentuk. Lanjut. Yang selanjutnya, prinsip aglomeratif hierarchical clustering. Prinsip dasar aglomeratif hierarchical clustering melibatkan penggabungan objek-objek berdasarkan tingkat kemiripan atau jarak di antara mereka. Metode ini dimulai dengan menganggap setiap objek sebagai kelompok tunggal, kemudian secara iteratif menggabungkan objek-objek yang paling mirip satu sama lain untuk membentuk kelompok yang semakin besar. Proses penggabungan dilakukan berdasarkan suatu kriteria kesamaan atau jarak yang diukur antara objek-objek tersebut. Di dalam setiap iterasi, pasangan objek yang memiliki jarak terkecil atau kemiripan terbesar digabungkan sehingga membentuk kelompok yang lebih besar. Proses ini berlanjut hingga seluruh objek tergabung dalam satu kelompok. Metode aglomeratif hierarchical clustering. Metode aglomeratif hierarchical clustering terbagi menjadi beberapa algoritma, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, single linkage atau jarak terdekat. Teknik ini menggabungkan klaster-klaster menurut jarak antara anggota-anggota terdekat di antara dua klaster, dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua, complete linkage atau jarak terjauh. Teknik ini menggabungkan klaster-klaster menurut jarak antara anggota-anggota terjauh antara dua klaster. Berikut rumusnya. Yang ketiga ada average linkage atau jarak rata-rata. Teknik ini menggabungkan klaster-klaster menurut jarak rata-rata pasangan anggota masing-masing pada himpunan antara dua klaster dengan rumus sebagai berikut. Kelebihan dan kekurangan dari agglomerative hierarchical clustering. Kelebihannya yang pertama menghasilkan struktur hierarkis berdasarkan tingkat kesamaan antar objek. Yang kedua dapat memilih jumlah kelompok yang paling sesuai dengan tingkat kesamaan yang diinginkan. Yang ketiga dapat menggunakan berbagai metrik jarak untuk mengukur kesamaan antar objek. Yang keempat, penggunaan metode ini dapat digunakan untuk menganalisis lebih rinci pada tingkat objek tunggal. Kekurangannya yang pertama, urutan penggabungan objek dalam agglomerative hierarchical clustering dapat memengaruhi hasil clustering. Yang kedua, dapat menjadi lebih lambat dan memerlukan sumber daya komputasi yang lebih besar saat dihadapkan pada jumlah data yang sangat besar. Yang ketiga, cenderung tidak toleran terhadap adanya outlier dalam data. Yang keempat, memiliki beberapa parameter yang perlu dikonfigurasi seperti metrik jarak, kriteria penggabungan, dan tingkat pemotong dendrogram. Yang terakhir, yang kelima, hierarki yang dihasilkan oleh agglomerative hierarchical clustering dapat menjadi kompleks untuk diimplementasikan. Selanjutnya masuk ke contoh soal yang menggunakan complete linkage. Yang pertama, kelompokkan dataset di bawah ini menggunakan metode AHC complete linkage dan metode perhitungan jarak Euclidean. Dataset diberikan sebagai berikut dengan adanya 5 data yang masing-masing mempunyai length dan width. Langkah pertama, hitung matriks jarak antar data menggunakan rumus
Euklidean dengan rumus sebagai berikut. Kemudian dihitung setiap jarak dari lift 1 ke lift 1, lift 1 ke lift 2, lift 1 ke lift 3, dan sampai seterusnya. Hingga tabel bisa diisi sepenuhnya. Langkah kedua, gabungkan dua kelompok terdekat menjadi satu menggunakan single linkage. Pilih jarak dari dua kelompok yang terdekat, yaitu didapatkan kelompok 1 dan 4 dengan jarak 1. Menghitung jarak terdekat antara kelompok 1 dan 4 dengan kelompok yang tersisa, yaitu 2, 3, dan 5. Kemudian dihitung jarak antara kelompok 1, 4 dengan kelompok 2, jarak kelompok 1, 4 dengan kelompok 3, jarak kelompok 1, 4, dan kelompok 5, dihasilkan hasil sebagai berikut. Kemudian langkah ketiga, perbarui matriks jarak antar data. Hasil matriks jarak penggabungan kelompok 1 dan kelompok 4, tabelnya sebagai berikut. Kemudian gabungkan lagi dua kelompok menjadi satu, pilih jarak kelompok terdekat lagi dengan hasil kelompok terdekat, yaitu kelompok 1, 4, dan 2, sehingga menghasilkan kelompok 1, 4, 2 dengan jarak 6,2031. Lalu menghitung jarak terdekat antar kelompok 1, 4, dan 2 dengan kelompok yang tersisa, yaitu 3 dan 5. Kemudian menghitung jarak antara kelompok 1, 4, 2 dengan kelompok 3, dihasilkan 18,385, dan jarak kelompok 1, 4, 2 ke kelompok 5 dihasilkan 7,0711. Kemudian langkah kelima, perbarui lagi matriks jarak data dan hasil matriks jarak penggabungan kelompok 1, 4 dan kelompok 2, tabelnya sebagai berikut. Kemudian kita gabungkan lagi dua kelompok menjadi satu, dan yang terpilih adalah kelompok 2 sehingga menghasilkan kelompok 1, 2, 4, 5 sehingga dengan jarak 7,0711. Kemudian menghitung jarak terdekat antara kelompok 1, 2, 4, dan 5 dengan kelompok yang tersisa, yaitu 3, dengan jarak 18,385. Kemudian perbarui lagi matriks jarak antar data dan hasil matriks jarak penggabungan kelompok 1, 2, 4, 5 dengan kelompok 3, tabelnya sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah membuat dendrogram dari hasil tabel-tabel yang sudah kita buat tadi, dan hasilnya sebagai berikut. Kemudian menentukan clustering. Jika ingin membagi cluster menjadi 2, maka dipotong di garis paling atas, garis yang paling atas, di mana cluster 1 ada kelompok 1, 2, 4, dan 5, dan cluster 2 ada kelompok 3. Kemudian jika ingin membagi menjadi 3 cluster, maka dibagi di garis kedua, yaitu terdapat 3 cluster, di mana cluster 1 terdapat kelompok 1, 2, dan 4. Kemudian cluster 2 terdapat kelompok 5, dan cluster 3 terdapat kelompok 3, dan begitu seterusnya. Kiranya itu saja yang dapat kami presentasikan. Semoga teman-teman semua dapat mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.